Baiklah, perkenalkan nama saya Sony Fitri Borun Ababan, NIM A1C1199097 dari kelas reguler B 2019 Pendidikan Kimia FK Universitas Jambi. Nah, jadi di sini saya membuat video ini untuk menjawab permasalahan ujian akhir semester praktikum kimia organik. Permasalahan yang ketiga yaitu adapun pada video ini kesalahan fatal ataupun akar penyebab dari kromatografi kolom itu, di mana kolomnya itu tidak dijenuhkan terlebih dahulu, di mana dalam fase geraknya itu seharusnya dijenuhkan terlebih dahulu pada kolom tersebut. Dimana perhatikan tersebut dalam videonya itu langsung memasukkan fase diamnya dan juga fase geraknya ke dalam kromatografi kolomnya, dan juga kapas ataupun potensi kesalahannya itu kapas yang dibuatnya itu di dasar kolom tersebut terlalu tebal yang membuat proses turunnya fase gerak dan fase diamnya itu akan menjadi lambat turun ataupun tidak akan turun. Jadi karena kapas yang dibuatnya itu terlalu tebal membuat kolomnya itu tidak bergerak secara relatif ataupun dia bergerak secara lambat dengan bantuan gravitasi bumi, menurunnya itu menjadi lambat. Jadi kesalahan selain kapas yang terlalu tebal dan juga tidak dijenuhkan, kesalahan yang lainnya itu ataupun potensi penyebab dari terjadi kesalahannya kromatografi kolom ini, di mana pada video tersebut dia memasukkan ataupun menuangkan fase diamnya ataupun sampelnya itu dimasukkan dengan menggunakan pipet tetes. Jadi membuat kolomnya itu pecah ataupun berserat, tidak merata, yang dimana membuat proses pemisahan dari turunnya kromatografi kolom ini tidak sempurna karena kolomnya itu di dalam tersebut telah pecah. Karena menggunakan pipet tetesnya itu dengan dinding-dinding kolomnya tidak langsung, seharusnya itu tidak menuangkan dengan pipet tetes ke dalam pinggir-pinggir ataupun dinding-dinding kolom tersebut. Jadi itulah kesalahan atau potensi akar penyebab dari analisis video kromatografi kolom. Nah, jadi solusinya yang terbaik itu sebaiknya yang pertama itu harus dijenuhkan terlebih dahulu kolomnya dari fase geraknya itu agar kolom tersebut bisa berjalan dengan baik. Sebaiknya itu akan dijenuhkan karena prinsip kromatografi itu yang pertama kali ataupun langkah awalnya itu harus menjenuhkan suatu kromatografi tersebut, baik kromatografi KLT dan juga kromatografi kolom tersebut. Jadi harus dijenuhkan terlebih dahulu dengan fase gerak. Nah, yang kedua itu adalah solusi terbaiknya itu sebaiknya kapas yang dibuatnya itu ke dasar kolomnya itu tidak terlalu tebal dan juga tidak terlalu tipis, karena itu akan membuat suatu saringan ataupun turunnya dari gravitasi kolomnya itu akan mempengaruhi. Jadi sebaiknya itu kita harus memperhatikan suatu kapas, ketebalan maupun ketipisan dari kapas tersebut. Dan juga solusi yang ketiga itu dimana dalam memasukkan suatu sampel ataupun suatu fase diamnya ke dalam kolom tersebut harus dengan hati-hati ataupun dengan teknik yang terbaik, karena apabila terjadi kesalahan ataupun menuangkannya dengan tidak bagus ataupun tidak hati-hati, maka sampelnya itu
maka sampel dari kolomnya itu tidak akan baik, ataupun nanti kolomnya itu akan pecah ataupun berserak. Jadi sehingga pemisahannya itu dari turun dengan metode gravitasi bumi itu turun alirannya itu akan mempengaruhi. Jadi itulah potensi kesalahan ataupun akar penyebab dari kromatografi kolom tersebut. Baiklah, selanjutnya itu potensi kesalahan ataupun akar penyebab dari kromatografi lapis tipis ini, dimana pada video ini dia terjadi kesalahan dalam menuangkan dari massa campuran dari pelarut tersebut, di mana perbandingan ataupun massa perbandingan campuran pelarutnya itu perlu diperhatikan, di mana dalam video ini dia tidak memperhatikan ataupun dia tidak membandingkan campuran pelarutnya. Dan juga dalam penjenuhan kertas pada plat KLT ini chambernya itu tidak ditutup rapat, sehingga membuat proses penjenuhannya itu mungkin akan berpengaruh pada proses KLT ini ataupun proses kromatografi lapis tipis ini. Jadi itulah kesalahan dari ataupun akar penyebab dari kromatografi lapis tipis. Sedangkan solusinya itu ataupun saran terbaiknya itu harus memperhatikan dalam penjenuhan fase geraknya pada perbandingan campuran pelarutnya, dimana kita harus memilah ataupun memilih dari kesesuaian perbandingan pelarutnya itu, pelarut campuran tersebut yang akan digunakan, dimana itu nantinya akan menentukan suatu perbedaan terhadap laju kapilaritasnya ataupun dari naik laju noda yang akan diperhatikan, ataupun laju berapa kecepatan ataupun tinggi noda tersebut akan sangat berpengaruh kepada perbandingan pelarut dari campuran tersebut. Itulah solusi terbaik dari kendala ataupun potensi kesalahan yang saya sarankan dalam kromatografi lapis tipis.